Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video saya yang kedua, Bapak Ibu teman-teman sejawat ASN. Salam berakhlak, semoga selalu dalam kesehatan. Bapak Ibu, sebagaimana di video saya yang pertama, kita masih membicarakan tentang perencanaan di sini, di mana outputnya nanti adalah sasaran kinerja pegawai yang sudah ditetapkan. Bagaimana kemudian membuat dokumen ini selesai, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video yang pertama, bahwa kita membutuhkan bahan kerja. Nah, di sini bahan kerja yang sudah saya siapkan adalah cascading, Bapak Ibu. Dengan harapan bahwa cascading ini sudah memotret lingkup dari organisasi, baik itu sasaran strategisnya, berikutnya adalah tujuan dari perangkat daerah dan juga indikator kinerja serta formula atau rumusan dari penghitungan pencapaian indikatornya. Berikutnya bagaimana ini di cascading sampai habis, sampai di level pejabat pengawas. Kalau saat ini, setelah penyetaraan kemarin, tentunya pejabat pengawas di beberapa perangkat daerah akan menjadi jabatan fungsional dengan tugas tambahan subkoordinator. Dan di tahun depan, semoga bahwa sudah bisa dibentuk tim kerja sehingga subkoordinator ini sudah tidak ada lagi. Baik, Bapak Ibu, kalau kita simak bahwa memang sangat wajib ya kita memiliki keterampilan untuk mengoperasikan software yang berhubungan dengan spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Jadi di sini saya akan menggunakan Microsoft Office Excel. Kita lihat di sini saya sudah siapkan cascading-nya di sheet pertama. Kemudian dari cascading ini jadinya kita bisa memperoleh gambaran bagaimana sasaran strategis perangkat daerah. Kenapa saya memberikan contoh ini untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur ya Bapak Ibu, di mana sasaran strategisnya yang pertama adalah meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian daerah. Ada indikator di sini persentase administrasi kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan. Kemudian formula atau rumusnya adalah jumlah pelayanan administrasi kepegawaian ASN yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan dikali 100%. Kita lihat ke bawah indikator strategis berikutnya dari sasaran strategis tadi, persentase ASN yang datanya akurat. Di sini juga ada formulanya. Berikutnya kemudian persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu dan sampai ke bawah ada beberapa indikator lagi dari sasaran strategis PD yang kedua, yaitu meningkatnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dengan indikator sasaran strategis PD, persentase CPNS atau ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi. Berikutnya, meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM dengan indikator sasaran strategis PD adalah nilai atau predikat SAKIP dengan formulasi atau rumus yaitu nilai SAKIP BKPSDM. Sasaran strategis PD, indikator dan formula ini yang akan nantinya dituangkan ke perjanjian kinerja JPT atau Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Berikutnya di cascading dari sasaran strategis dan indikator sasaran strategis PD ini dengan program. Program ini nantinya yang akan dikascadingkan di level administrator, yaitu di sini kalau kita melihat SOTK Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, itu ada sekretaris, kepala bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian, kepala bidang informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kepala bidang PDK ASN atau pengembangan disiplin dan kesejahteraan ASN. Begitu seterusnya sampai di level nantinya di jabatan pengawas atau
jabatan fungsional dengan tugas tambahan subkoordinator. Jika sudah tercascading dengan baik seperti ini Bapak Ibu, kita tinggal memindahkan. Siapa yang bertanggung jawab dengan cascading ini? Tentunya ini dokumen kita peroleh dari subbagian perencanaan di masing-masing perangkat daerah Bapak Ibu. Sehingga kalau kita melihat ini, penyusunan sasaran kinerja pegawai itu bukan merupakan tanggung jawab dari pengelola kepegawaian. Jadi sasaran kinerja pegawai itu tanggung jawab bersama yang nafasnya, ruhnya itu dilakukan dengan dialog kinerja. Jadi, dokumen cascading ini seyogyanya disusun, kemudian diasistensikan ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sehingga ini akan memiliki keterkaitan dengan visi pemerintah kota, misi RPJMD, tujuan RPJMD, dan indikator serta target dan sasaran RPJMD-nya. Ya, berikutnya setelah cascading ini bisa kita lihat dengan lengkap ya, akan turun menjadi PKJBT. Seperti ini Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi perjanjian kinerja JPT atau Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan SDM Aparatur, ada 3 sasaran strategisnya. Yang pertama, meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian daerah dengan indikator ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya, meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur, 1 indikator kinerja. Berikutnya, sasaran yang ketiga adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan 1 indikator. Nah, ini targetnya, satuannya ada persen. Berikutnya, untuk nilai sakitnya adalah nilai predikat untuk satuannya. Setelah PK ini ada, baru kemudian kita akan menyusun manual indikator. Manual indikator ini disusun juga berdasarkan dialog kinerja antara pimpinan dengan jabatan-jabatan yang ada di bawahnya. Nah, untuk strategi percepatan, saya sarankan untuk menyusun manual indikator ini dialog kinerja antara kepala atau pimpinan dengan level administrator didampingi oleh bagian perencanaan. Kenapa? Nanti setelah manual indikator ini selesai, kita akan menyusun matriks pembagian peran hasil. Manual indikator ini berfungsi untuk menyamakan persepsi bagi seluruh pegawai di lingkup organisasi, sehingga mereka memahami rencana hasil kerja, kemudian ukuran keberhasilan atau indikator kinerjanya, berikutnya tujuannya apa, deskripsi dari indikator kinerja tersebut, definisinya apa, formulanya atau rumusan untuk mencapai indikator itu seperti apa, berikutnya satuan pengukurannya, berikutnya adalah kualitatif dan tingkat kendalinya, apakah itu outcome antara atau output kendali rendah. Setelah itu sumber datanya dari mana dan periode pelaporannya, apakah bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan. Manual indikator ini sangat penting Bapak Ibu karena merupakan pedoman yang nantinya kita juga jadikan untuk dasar di dalam melakukan evaluasi kinerja. Baik, contoh ini kita coba. Nama instansinya kita isi, misalkan ini saya berikan contoh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bapak Ibu bisa rapikan seperti ini. Ya, saya sampaikan bahwa memang kita harus terampil ya untuk menjalankan spreadsheet ini atau lembar kerja elektronik ini, dan biasanya ini akan menjadi mudah, menjadi cepat kita kerjakan pada saat kita memang terbiasa untuk memegangnya. Periode penilaiannya tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2022. Ini kita pakai contoh 2022 ya. Kemudian berikutnya rencana hasil kerja itu kita tinggal pindah dari
PKJBT, yaitu yang pertama. Kalau ada keluar value, tidak usah bingung, kita tinggal hapus sehingga dia keluar. Kita langsung rapikan saja agar sedap dipandang. Kemudian ukuran keberhasilannya atau indikator kinerjanya, kita masukkan indikator kinerja yang pertama. Berikutnya bisa digabung di sini ya. Ini namun kalau digabung nanti deskripsinya akan sangat banyak ya. Akan ini kalau saya sih lebih cocok kita buat indikator kinerjanya ini satu persatu setiap indikator. Dan tujuannya ini apa? Nah, tujuannya kita lihat di cascading, tujuan untuk meningkatnya kualitas tata kelola dengan persentase administrasi kepegawaian ini apa? Oh, tujuannya adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah di lingkup BKPSDM. Kita bisa langsung ke indikator tujuan ini boleh, jadi tercapainya indeks reformasi birokrasi BKPSDM sesuai dengan target, seperti itu. Boleh ini kita copy, kemudian di paste value agar ini tidak berubah. Jadi kita tambahkan saja ini tercapainya indeks reformasi BKPN sesuai dengan target. Saya rapikan dulu. Baik, sudah masuk. Kemudian definisinya, untuk memberikan definisi dari deskripsi ini, saya sarankan sebaiknya Bapak Ibu mempergunakan regulasi yang memiliki relevansi dengan rencana hasil kerja dan indikator kinerjanya. Kalau kita bicara tentang persentase administrasi kepegawaian ASN yang terselesaikan, tentunya regulasi yang mendasari adalah Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, kemudian Peraturan Pemerintah RI tentang Manajemen PNS, seperti itu. Kita bisa di sini definisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2000, kebalik sepertinya ya, PP Nomor 17 Tahun 2011, JO PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, administrasi layanan kepegawaian meliputi ya. Kita bisa melihat di sini, ini saya enter dulu, bisa kita tambahkan nanti di cascading. Coba kita perhatikan di sini untuk meningkatnya kualitas tata kelola kepegawaian daerah, persentase administrasi, jumlah layanan formulasinya. Ini adalah jumlah pelayanan administrasi kepegawaian ASN yang diselesaikan dibagi jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan dikali 100. Ya, formulasi ini bisa kita pindah di indikator. Tinggal Bapak Ibu sama dengan, kemudian masukkan cascading tadi untuk formula, dipilih, dia sudah masuk Bapak Ibu. Kemudian kalau formulanya seperti ini, berarti definisi dari indikator ini adalah semua layanan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Jadi di sini meliputi apa saja? Meliputi di sini Bapak Ibu bisa copy paste yang ada di cascading. Jadi apa? Meliputi adalah jumlah pelayanan administrasi di bidang mutasi dan perencanaan, kemudian di bidang informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kemudian di bidang pengembangan disiplin dan kesejahteraan ASN.
Nah, ini tinggal kita kopas, nanti terus bahasanya kita sesuaikan saja Bapak Ibu di manual indikator ini, sehingga kemudian kita tidak perlu untuk merancang atau mengarang deskripsi ini, sehingga kemudian memakan waktu juga pada saat dialog kinerja. Kenapa? Pedomankan saja pemikiran kita dasarnya itu adalah cascading. Setelah itu satuan pengukurannya apa? Persen. Kita tinggal isikan. Berikutnya setelah itu kualitatif dan tingkat kendalinya, apakah dia outcome antara atau output kendali rendah. Apa itu outcome? Outcome antara atau output kendali rendah. Outcome itu adalah dampak dari kinerja ini dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah maupun panjang. Kalau outcome antara, bahwa dampak ini masih ada kinerja berikutnya yang bisa akhirnya mengantarkan dampak itu dirasakan. Berikutnya, kalau output kendali rendah adalah output atau produk yang dihasilkan oleh jabatan tinggi pratama ini, yang tentunya pada saat pencapaian itu dibantu oleh jabatan-jabatan lain. Jadi contoh untuk layanan administrasi ini tentunya Kepala Badan dan Pengembangan SDM itu dibantu oleh jabatan administrator, kemudian dibagi habis sampai dengan jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Nah, ini kita pilih outcome karena rencana hasil kerja ini itu sudah merupakan outcome atau memiliki dampak jangka panjang untuk layanan kepegawaian ASN-nya. Berikutnya sumber datanya. Sumber datanya misalkan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah, karena di sistem informasi ini terangkum seluruh fitur-fitur atau fasilitas yang dipergunakan untuk menyelesaikan administrasi layanan kepegawaian ini. Berikutnya ada SAPK, ini adalah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian yang dipusatkan di BKN, yang dibangun oleh BKN untuk seluruh Indonesia, di mana di sana kenaikan pangkat, pensiun dan seterusnya sudah secara ini otomasi. Dan kemarin sudah ada surat dari pusat bahwa nanti akhir Desember ini akan di cut off dan akan dimigrasi ke sistem informasi ASN atau CASN sebagaimana amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana sistem informasi kepegawaian nasional bagi ASN itu akan dijadikan sebagai sistem informasi satu data seluruh ASN di Indonesia. Berikutnya adalah bisa sumber datanya selain aplikasi ini, misalkan dokumen kepegawaian. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah periode pelaporan. Periode pelaporan dari hasil kerja ini, apakah itu bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan? Nah, kita pilih di sini ada bulanan, karena yang dilakukan setiap bulan itu memang ada laporan untuk administrasi layanan kepegawaian ini. Kemudian triwulanan juga ada, biasanya di bagian perencanaan meminta secara triwulanan progres dari capaian kinerja triwulan yang dilakukan seluruh subunit kerja. Berikutnya semesteran tidak ada, dan terakhir adalah tahunan. Ini diperlukan nantinya untuk skema pertanggungjawaban kinerja yang nantinya akan kita isikan di dokumen lampiran SKP. Nah, setelah ini jadi, kita habiskan Bapak Ibu sampai dengan indikator kinerja terakhir. Kalau kita lihat di sini di PK ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk sasaran berikutnya ada 1, ada 2. Jadi ada 8 Bapak Ibu.
Sehingga di manual indikator ini ada 8 yang bisa kita buat untuk menjadi pedoman bagi seluruh personel pegawai yang ada di lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM agar satu persepsi rencana hasil kerja dengan indikator-indikatornya ini seperti apa lingkupnya. Setelah ini jadi, baru kemudian kita ke MPPH. Ya, MPPH-nya Bapak Ibu seperti ini. Jadi untuk MPPH ini yang pertama adalah di kolom nama pegawai, jabatannya kepala badan. Ini kita pindah dari cascading tadi. Jadi yang pertama adalah persentase administrasi kepegawaian ASN yang terselesaikan. Jadi indikator kinerjanya ya kita pindah, jadi sama dengan. Kemudian kita pindah untuk punya kepala badan. Nah, di sini persentase administrasi kepegawaian dapat terselesaikan. Ini diantar aja Bapak Ibu akan masuk begitu sampai dengan habis. Setelah itu, baru kemudian di bawahnya adalah jabatan administratornya, nama pegawainya. Kemudian di sini indikatornya apa? Indikatornya kita cek lagi di SKSKDeng. Nah, meningkatnya administrasi kepegawaian terselesaikan. Indikatornya ini persentase administrasi kepegawaian bidang mutasi yang terselesaikan. Jadi ini yang dimasukkan, indikator sasaran bidang ini yang dimasukkan untuk menjadi indikator kinerja jabatan administratornya. Begitu sampai habis Bapak Ibu. Nah, untuk percepatan strateginya saya sarankan ini kita buat dulu untuk jabatan administrator. Jadi kalau melihat SOTK di Badan Kepegawaian Pengembangan dan SDM itu ada sekretaris, kabid pengembangan, disiplin, dan kesejahteraan ASN, kemudian kabid informasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, kabid mutasi dan perencanaan pegawai. Setelah ini selesai, caranya ini kenapa disilang seperti itu? Karena di indikator kinerja persentase ASN yang terbina ini di bidang informasi kepegawaian, kabid IKPP tidak memiliki peran di sini. Kemudian mutasi dan perencanaan kabidnya beliau juga tidak memiliki peran. Jadi jika tidak ada disilang seperti ini ya Bapak Ibu. Setelah selesai semua, baru kemudian masing-masing kepala bidang ini bertanggung jawab untuk melakukan dialog kinerja dengan level jabatan pengawas maupun JF yang menjadi subkoor dan juga jabatan administrasi pelaksana. Nah, ini contohnya setelah dialog kinerja dari bidang pengembangan, disiplin, dan kesejahteraan ASN, akhirnya sudah terpetakan matriks pembagian peran hasil sesuai dengan indikator kinerja dari kepala bidang. Ini dari indikator kinerja kepala badan, diturunkan ke kepala bidang, kemudian diturunkan ke jabatan di bawahnya, habis sampai seluruh pegawai dengan jabatan-jabatan tersebut terpetakan peran dan hasilnya apa. Nah, jika ini sudah selesai Bapak Ibu, mudah sekali SKP Bapak Ibu akan bisa langsung selesai. Nah, contoh sekarang kita ke SKP JBT. Ini adalah form kosong. Form ini saya dapatkan dari sosialisasi dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi ini kita mengambil pendekatan hasil kerjanya yang kuantitatif. Bagi pejabat tinggi dan pimpinan unit kerja, Bapak Ibu silahkan diisi di sini nama instansinya. Saya beri contoh Badan Kepegawaian ya. Badan Kepegawaian, Pengembangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Berikutnya Bapak Ibu dirapikan agar tidak terpotong dan enak dipandang. Ya. Kemudian periode penilaiannya di sini adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
2022. Berikutnya kita isi nama. Nama pegawai yang dinilai, misalkan Bapak X, Bapak ya, kok nggak enak ya Bapak X ya. Baik, misalkan namanya adalah Pak Samsudin. Berikutnya NIP-nya 1968 bla 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 bla. Pangkat golongnya misalkan beliau sekarang sudah 4D. Sudah 4D. Kemudian kalau 4D pembina utama Madya ya. Berikutnya jabatan pegawai yang dinilai adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Nah, boleh kita rapikan sekalian. Berikutnya unit kerjanya adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Ya, kita rapikan. Ya, seperti ini kita bisa rapikan. Ya, kalau Bapak Ibu sudah familiar akan bisa cepat ya. Berikutnya adalah diisi pejabat penilai kinerja. Nah, di sini misalkan pejabat penilainya adalah Kepala BKPSDM, Kepala Daerah di sini. Misalkan Wali Kota Tarakan saat ini adalah Bapak Khairul, jadi Dr. Khairul M. Kes. Berikutnya NIP-nya tidak ada. Berikutnya pangkat golongan tidak ada. Jabatannya adalah Wali Kota Tarakan. Instansinya adalah Pemerintah Kota Tarakan. Bapak Ibu bisa rapikan. Terus kemudian ini miring kita tegakkan saja. Baik. Sudah selesai, kemudian rencana hasil kerjanya apa? Ini isinya adalah sasaran strategis yang ada di PK. Bapak Ibu tinggal sama dengan, kemudian PK-nya diambil. Kalau keluar value, kita F2, kita hapus titik 2 yang ada di atas, akan keluar isi dari file yang ada di PK. Indikator kinerjanya sama dengan saja Bapak Ibu. Masukkan indikator yang ada di depan. Berikutnya kita rapikan. Ya, targetnya kita masukkan dari PK juga, Bapak Ibu. Ya. Nah, targetnya kemudian di sini 100%. Bagaimana caranya? Ini kita tinggal ini kemudian dan persennya dan nah, bisa Bapak Ibu ya. Kemudian perspektif sekarang. Perspektif ini apa? Perspektif ini adalah dari rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu ini merefleksikan ini apakah dari penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, atau anggaran. Apa itu penjelasan tentang penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, atau anggaran? Ya, ini bisa kita pilih salah satu di sini. Nah, penerima layanan, kalau hasil atau rencana hasil kerja ini merefleksikan ini dampaknya untuk penerima layanan atau dari pemangku kepentingan. Kalau dia proses bisnis, ini adalah merupakan refleksi dari organisasi untuk proses bisnisnya. Artinya di sini bahwa hasil dari kinerja ini itu akan menjadi perbaikan secara positif bagi proses bisnis yang ada di organisasi. Nah, kalau penguatan internal, kita anggap ini sebagai investasi, sehingga itu akan
memiliki dampak untuk penguatan prosedur maupun penguatan secara internal organisasi. Dan kalau anggaran ini refleksikan bahwa hasil kinerja ini itu JPT melakukan pengelolaan yang mampu untuk membuat efektivitas maupun efisiensi dari anggaran. Nah, untuk presentasi administrasi kepegawaian ini didialogkan. Apakah merupakan perspektif penerima layanan, proses bisnis, atau penguatan internal atau anggaran. Ya, saya pilihkan di sini adalah anggaran. Ya, kenapa? Karena di hasil kerja ini melibatkan pengelolaan anggaran, sehingga dari sini nantinya efisiensi dan efektivitas pengelolaan ini kita perspektifkan dari sisi anggaran. Berikutnya adalah rencana hasil kinerja utama yang kedua. Nah, kita melihat di sini tadi kan ada 7, 8, 9 ya. Sementara ini ada 2 kolom. Bapak Ibu tinggal kita blok, kemudian kita copy. Setelah itu kita sisipkan insert cell. Nah, di sini kita hapus yang kedua karena indikatornya yang kedua masih dari rencana hasil yang pertama. PK-nya kita masukkan lagi, kemudian targetnya kita masukkan lagi. Dari target PK yang kedua, cara memberi persennya cukup mudah, beri tanda dan, tanda petik 2% dan dia akan masuk. Saya kurang tanda persennya 1. Ya, tanda petiknya tadi salah tempat. Ya, seperti itu. Kemudian data yang akurat ini apa? Ya, ini dari pemilihannya, perspektifnya penguatan internal. Karena dampaknya nanti begitu data ini akurat, maka layanan-layanan yang diberikan oleh BKPSDM itu akan menjadi lebih baik lagi. Ada perbaikan secara terus-menerus seperti itu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu sampai yang ada di PK ini selesai. Ya, cukup mudah bukan? Nah, setelah itu kita kembali ke SKP ini. Untuk bagian bawah ini ada indikator untuk perilaku kerja. Nah, sesuai dengan Permen 46 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, perilaku kerja ini ada aspek-aspek yang sudah saya sampaikan di video yang pertama. Nah, kemudian ada standar perilaku kerja, yaitu yang sering sudah kita dengar, berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana indikatornya yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, di sini untuk berorientasi pada pelayanan, apakah pimpinan memiliki ekspektasi khusus kepada kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM? Jika iya, maka pimpinan akan menuliskan ekspektasinya di sini. Jika tidak, ini dikosongkan. Contoh untuk berorientasi pelayanan. Berdasarkan indikator perilaku kerja yang ada ini, di poin 1, orientasi pelayanan, ternyata pimpinan dalam hal ini Bapak Kepala Daerah itu memberikan ekspektasi khusus kepada kepala badan. Contohnya, bahwa kepala badan diekspektasikan, diharapkan untuk menjadi mampu menjadi panutan atau role model dalam memberikan pelayanan yang solutif dan dapat diandalkan. Tambahannya di sini apa? Sebagai kepala badan mampu menjadi panutan atau role model, seperti itu. Dituliskan di sini Bapak Ibu.
Kemudian akuntabel, apakah ada ekspektasinya, kemudian kompeten, dan seterusnya sampai dengan selesai. Setelah itu, pejabat penilai kinerjanya bertanda tangan di sini, pegawai yang dinilai bertanda tangan di sini. Ya, jadi sudah sasaran kinerja pegawai di level JPT. Ya, cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana membuat lampiran SKP-nya. Kemudian berikutnya kita membuat SKP dari jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kita melakukannya dengan pendekatan hasil kerja kuantitatif, Bapak Ibu. Baik, kita cukupkan dulu. Silakan Bapak Ibu mencoba. Yang terpenting di pikiran kita afirmasi bahwa ini sesuatu yang mudah. Ya, kenapa mudah? Karena bahan kerjanya sudah tersiapkan. Bapak Ibu berkolaborasi di seluruh perangkat daerah, baik dengan sekretariat di bagian perencanaan, kemudian dengan seluruh bidang-bidang teknis. Yang terpenting di sini adalah dialog kinerja. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video yang ketiga.